Shalom semua, perkenalkan nama saya Hefri Daniel. Nama istri saya Grace Henpao. Dan buah hati saya yang Tuhan berikan anugerahkan bernama Bernadette Brian Victory. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Bahkan jauh dari lubuk hati saya, apa yang Tuhan kerjakan dalam rumah tangga saya, hidup saya, dan istri saya. Tepatnya tanggal 9 Oktober 2012, saya ke Balikpapan. Dan hari itu juga, istri saya mengalami kejang-kejang. Istri saya mengalami pendarahan yang cukup parah. Di jam yang sama, saya mengalami satu insiden yang seharusnya jam 1 saya harus tiba di Jogja. Tapi ternyata saya tiba di Jogja itu jam 3. Alasannya, karena waktu itu Bapak Presiden SBY tiba dan seluruh pesawat tidak diizinkan untuk mendarat waktu itu. Jam yang sama pun, istri saya mengalami satu penderitaan. Dia kejang, dia pendarahan, dan akhirnya dibawa di rumah sakit. Saya tiba jam 3 di Jogja. Saya menerima telepon yang pertama kali adalah dokter yang menangani istri saya. Dokter itu mengatakan kepada saya, istri kamu dioperasi. Segera atau tidak kamu harus tanda tangan. Saya mengatakan kepada beliau, baik, silakan operasi. Ketika saya mengalami hal itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya masih posisi di Jogja. Tepat jam 2 malam, saya mendengar kabar istri saya disesar dan anak saya yang lahir itu mengalami satu kecelakaan yang sangat besar sekali. Anak saya tidak bisa bernapas dan anak saya tidak bisa menangis. Karena diakibatkan satu pendarahan yang pecah dari tuban istri saya, itu membuat satu bercak darah dalam tubuhnya. Dan ada satu cairan virus yang membuat anak saya tidak bisa menangis dan tidak bisa bernapas. Kondisi istri saya waktu itu adalah dokter mengatakan bahwa istri saya tensinya sudah melewati batas, sehingga tidak bisa lagi berharap banyak atau berharap besar untuk istri saya. Kalau dalam waktu 24 jam ini tidak ada perubahan, maka istri saya hidup atau mati. Hal yang sama pun saya mendengar dari dokter. Anak pun saya dalam waktu 24 jam ini jika tidak ada perubahan, maka anak saya pun juga hidup atau mati. Dalam waktu 24 jam itu, saya mengingat dan saya ingat betul. Saya mendengar kabar itu adalah tepat jam 3 malam. Saya duduk di sebuah tangga antara lantai 1 lantai 2. Saya putar Walkman, saya putar lagu. Lagu yang saya dengar waktu itu adalah mujizat itu masih ada. Saya hanya berkata kepada Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, istri dan anak saya itu milik Tuhan, bukan milik saya. Tuhan mau apakan dia, Tuhan mau buat seperti apa dia, itu milik Tuhan dan terserah Tuhan. Tapi jika Tuhan menanyakan saya, hati saya hanya memohon. Saya belum siap untuk ditinggalkan istri dan anak saya. Hari itu saya hanya bisa menyerah dan saya mengangkat tangan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya sudah siap. Saya serahkan anak saya dan istri saya. Jam 3 itu saya menunggu sampai jam 8 pagi. Saya tidak tidur karena saya ingin mendengar kabar yang terjadi pada anak dan istri saya. Tepat jam 9 pagi, dokter memanggil saya. Dokter yang pertama memanggil saya adalah dokter anak. Dokter anak itu mengatakan kepada saya, Pak Hefri, anakmu sudah lewat. Ketika saya mendengar
dokter itu mengatakan anak saya lewat. Saya hanya bisa menangis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Ketika dokter itu melanjutkan kata-katanya, ternyata ya dia berkata, anakmu sudah lewat dari Kristus. Saya mengangkat kepala saya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Belum berapa menit kemudian dokter memanggil saya, dokter yang menangani istri saya. Jawaban yang saya dengar dari anak saya, itu pun dilontarkan kepada saya. Jawaban itu sama seperti anak saya. Istrimu sudah lewat dari masa Kristus. Saya hanya mengingat satu kata-kata doa saya. Jika saya mengangkat tangan saya dan menyerah Tuhan, disitulah saya baru mengerti Tuhan turun tangan dan mau menolong saya. Yang anak saya mengalami pernapasan dan bercak darah dalam tubuhnya, itu sehari itu pun juga tiba-tiba hilang dari bercakan itu. Bersih total. Istri saya yang grafik untuk tensinya yang sangat ngedrop, tiba-tiba menjadi berubah grafiknya, menjadi stabil. Masalah yang baru yang saya pikirkan adalah bagaimana saya harus memikirkan biaya untuk anak-anak dan istri ini, istri saya. Saya tidak bisa pikirkan bagaimana saya harus membayar biaya rumah sakit ini. Waktu itu ada seorang dokter yang menangani istri saya, dan saya tidak mengenal sama sekali dokter itu. Yang saya tahu dokter itu adalah bukan anak Tuhan. Ternyata dokter itu, dia mengurus satu asuransi bernama jam persal. Dan saya tidak mengerti jam persal itu apa. Dokter itu yang mengurus dan memberikan dokumen-dokumen itu untuk saya bisa selesaikan. Saya akhirnya waktu itu saya lakukan apa yang dikata dokter saya kerjain. Saya lakukan, saya urus jam persal itu. Dan saya tidak tahu apa manfaat jam persal itu, saya benar-benar tidak tahu. Ketika sudah selesai saya urus jam persal itu, waktunya untuk saya pulang bersama istri dan anak saya harus ke admin. Waktu itu total biaya yang saya harus bayar dalam perincian yang saya diberikan adalah kurang lebih 49 juta. Saya hanya melihat perincian itu dan saya berkata, Tuhan, saya tidak punya uang sama sekali. Saya tidak punya apa-apa. Ketika perincian itu saya sudah lihat, tiba-tiba yang mengurus biaya itu, dia memanggil saya ke loket tua. Dia katakan, tolong tanda tangan ini Pak. Saya hanya berpikir, saya tanda tangan untuk membayar ini dari mana semua. Akhirnya saya tanda tangan. Dan dokter mengambil perincian itu dan mengganti perincian saya dengan satu nota kecil yang ada tertempel jam persal. Orang itu mengatakan kepada saya, Pak Hefri, seluruh biaya rumah sakit selama istri dan anak kamu itu dibayar oleh pemerintah dengan memakai jam persal. 1% pun uang tidak ada saya bayar waktu itu. Saya tidak bisa pikirkan bagaimana Tuhan melakukan itu. Ketika saya membawa dengan nota kecil itu, saya menangis dan berkata, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah buat itu semua. Saya ingin berkata kepada Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, saya tahu ini rencana Tuhan, ini mau Tuhan. Hanya satu yang saya ingat, lagu yang saya dengar di Walkman itu, bahwa apa yang dialami oleh orang-orang ternyata saya alami. Ketika saya mendengar lagu itu yang membuat iman saya berkata, jika saya mengangkat tangan saya sebagai tanda penyerahan, jika saya menyerah dan saya menyerahkan hidup saya, dan saya percaya bahwa disitulah Tuhan turun tangan untuk saya, untuk istri dan anak-anak saya. Anda juga akan bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Mujizat itu terjadi dan mujizat itu sampai hari ini masih ada. Itu yang saya percaya. Mujizat masih ada.